Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi penting, yang mana informasi ini adalah mengenai solusi penanganan honorer non-ASN saat ini. Nah, Bapak Ibu, kini Menpan RB menyampaikan atau telah menyampaikan solusi penanganan honorer non-ASN pada saat rapat Komisi 2 DPR RI. Nah, bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Menpan RB sebagai solusi penanganan honorer? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Akhirnya Menpan RB tawarkan 3 solusi penyelesaian tenaga honorer non-ASN. Nomor 2, jangan sampai terjadi. Nah, kira-kira bagaimana solusinya Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Kementerian Pan RB dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI membeberkan alternatif solusi terkait penyelesaian nasib tenaga honorer non-ASN di tanah air. Rapat tersebut digelar pada hari Senin 21 November 2022 di Gedung Nusantara II, Jakarta. Setiap solusi terkait nasib tenaga non-ASN dicari yang terbaik dan dilihat sisi plus minusnya. Di hadapan Komisi 2 DPR RI, Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan terkait alternatif solusi perihal penyelesaian tenaga honorer non-ASN. Dalam raker, setidaknya terdapat 3 solusi yang ditawarkan Menteri Pan RB. Adapun ketiganya adalah sebagai berikut. Pertama, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Yang kedua, tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya. Nah, inilah yang dikatakan tadinya jangan sampai terjadi. Tentunya ini bukan solusi Bapak Ibu yang poin kedua ini. Yang ketiga, tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan skala prioritas. Bagi tenaga honorer non-ASN, solusi pada tiap-tiap poin tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal itu tentunya perlu dicermati oleh seluruh pihak. Adapun penjelasan dari 3 solusi yang ditawarkan Kementerian Pan RB adalah sebagai berikut. Solusi pertama, jika tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, tentu membutuhkan kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Kenapa? Karena dengan spontan dan sekaligus diangkat, maka cukup besar biayanya dalam arti penggajian ASN tersebut. Mengingat hal tersebut akan ada tantangan besar. Sebab dalam hal ini pemerintah masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN yang mungkin diangkat jadi ASN. Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya, tetapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat, jelas Anas. Solusi kedua, jika tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya, maka sebagai konsekuensinya yaitu terganggunya pelaksanaan publik, terganggunya pelayanan publik. Apabila pemerintah menerapkan solusi yang kedua, maka akan sangat berdampak dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Banyak ASN yang akan memasuki masa pensiun, namun belum ada yang menggantikan posisinya, terutama di sektor pelayanan dasar, yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Adapun pada solusi yang ketiga, tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan skala prioritas. Poin ketiga ini bisa menjadi kemungkinan, ya. Ini bisa memungkinkan untuk diterapkan oleh pemerintah karena pengangkatannya tidak sekaligus. Seperti pada salah satu prioritas pemerintah dalam mengatasi tenaga non-ASN di tahun 2022 ini adalah pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Dalam rapat kerja, Menteri Pan RB menyampaikan bahwa untuk skala prioritas atau solusi ketiga ini, pihaknya akan merumuskan kembali untuk kemudian dilakukan langkah afirmasi perihal rekrutmennya. Namun yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat bahwa ke depan untuk penataan sektor lain dalam penuntasan tenaga non-ASN akan dilakukan secara bertahap. 3 opsi ini sudah dipetakan detail
plus minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama. Kita semua cari opsi yang terbaik, jelas Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam raker tersebut. Dalam rapat Kemenpan-RB bersama Komisi 2 DPR RI, Anas menegaskan bahwa perihal penanganan tenaga non-ASN bukan menjadi urusan pusat saja, akan tetapi juga menjadi urusan pemerintah daerah. Nah, ini informasinya Bapak Ibu tentang tawaran Menpan-RB dalam hal penanganan kasus atau keadaan masalah honorer saat ini yang sampai sekarang banyak yang masih belum jelas statusnya. Nah, ketiga tawaran sudah disampaikan pada saat rapat dengan Komisi 2 DPR RI dan tentunya sekarang sedang dikaji bagaimana solusi terbaik. Jelasnya, jika solusinya diberhentikan seluruhnya, itu adalah bukan solusi, tetapi masalah yang akan terjadi ke depan. Kenapa? Karena dengan diberhentikan, maka sekian juta orang honorer akan menjadi pengangguran. Nah, tentunya langkah pertama dan ketiga itulah yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam hal penanganan honorer. Di mana langkah pertama yaitu diangkat seluruhnya, hanya beresiko dengan keuangan, tetapi langkah yang ketiga yaitu diangkat secara bertahap. Dan di sini disampaikan tadi bahwa mungkin inilah yang menjadi solusinya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Sudah adik.